Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Marzuki, unit kerja dari SDN 1 Karangmekar. Saya ingin memaparkan hasil laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan di SDN 1 Karangmekar. Nilai dan etika SDN 1 Karangmekar. Renstra SDN 1 Karangmekar. Visinya yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang bijak mengikuti perkembangan zaman. Misi yang pertama, menciptakan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Yang kedua, meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mewujudkan proses-proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan generasi bermoral, kreatif, maju, dan mandiri. Yang kelima, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam berkebinekaan global. SOTK SDN 1 Karangmekar. Wakabid kurikulum, Wakabid kesiswaan, Wakabid sarana dan prasarana, Wakabid hubungan kerja sama industri, Wakabid ketenagaan dan SDM, Wakabid pengembangan mutu, Wakabid keuangan, dan Wakabid pengembangan IT. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen Kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Tupoksi P3K. Penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja P3K, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan. Adapun rencana hasil kerja yang saya lakukan, yang pertama, kegiatan melafalkan Quran Surat Atin ayat 1-8 pada kelas 4. Tujuan kinerja, meningkatkan pelafalan Quran Surat Atin sesuai dengan makhrajul huruf dan tajwid. Indikator pencapaian dalam melafalkan bacaan Quran Surat Atin dengan benar sesuai kaidah tajwid. Waktu pelaksanaan 3 bulan sekali, tahun 2025
sampai 2027. 2. Praktek sholat kesesuaian gerakan sholat pada kelas 3. Tujuan kerja meningkatkan kemampuan dalam mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat 5 waktu. Indikator mampu melakukan kesesuaian gerakan dan bacaan sholat 5 waktu. Waktu pelaksanaan 1 minggu sekali tahun 2025 sampai 2027. 3. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah pada kelas 3 sampai kelas 6. Tujuan kinerja membiasakan siswa untuk melakukan sholat berjamaah. Indikator pencapaian mampu membiasakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Waktu pelaksanaan 1 minggu sekali tahun 2025 sampai 2027. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca Al-Quran Surat At-Tin pada kelas 4. 2. Kurangnya kefasihan anak dalam melafalkan makhrajul huruf dengan benar. 3. Rendahnya kemampuan siswa dalam melafalkan bacaan sholat. 4. Terdapat masih banyaknya siswa yang kurang sempurna dalam gerakan sholat. 5. Kurangnya minat siswa dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tujuan 1. Siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siswa dapat mencintai Al-Qur'an dan membacanya dengan benar sesuai kaidah tajwid. 3. Siswa dapat melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan benar. 4. Siswa dapat melakukan kesesuaian gerakan dan bacaan sholat dengan benar dan sempurna. Yang kelima, terbiasanya melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K. Kegiatan yang pertama, melafalkan Quran Surat At-Tin ayat 1-8 pada kelas 4. 2. Praktek sholat kesesuaian gerakan sholat pada kelas 3. 3. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah pada kelas 3 sampai kelas 6. Kegiatan rencana kerja 1. Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 4 dalam materi Quran Surat At-Tin ayat 1-8 dengan metode diantaranya. 1. Menggunakan metode klasikal dan privat. 2. Mengadakan lomba hafalan Surat At-Tin. 3. Mengajak siswa untuk mengamati bacaan Surat At-Tin dengan detail dari setiap makhraj dan hukum tajwidnya. 4. Latihan mencari hukum tajwid pada Surat At-Tin dengan metode inquiry atau mencari. Kegiatan rencana kerja 2. Kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kesesuaian gerakan dan bacaan sholat 5 waktu siswa kelas 3 antara lain adalah 1. Melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan baik dan benar dengan bimbingan guru secara klasikal maupun secara privat. 2. Mempraktekkan gerakan sholat dengan detail, benar, dan sempurna. 3. Memahami ketentuan sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Kegiatan rencana kerja 3. Beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan minat anak-anak pada sholat berjamaah. 1. Menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. 2. Menumbuhkan rasa silaturahim terhadap sesama. 3. Menumbuhkan rasa ingin disiplin pada siswa dengan sholat tepat waktu. 4. Meningkatkan iman dan ketakwaan. Penutup.
upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 dalam membaca surat At-Tin dengan fasih dan sesuai kaidah tajwid dengan metode klasikal, privat, dan metode inquiry untuk memudahkan pemahaman siswa dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa pada materi kesesuaian, bacaan, dan gerakan sholat kelas 3, perlu dilakukan berbagai upaya. Beberapa di antaranya adalah memperagakan gerakan sholat secara sempurna, memberikan praktek yang terstruktur, serta memberikan motivasi dan dukungan pada siswa. Dengan cara ini, siswa akan memahami lebih detail gerakan sholat. Meningkatkan pembiasaan siswa terhadap kegiatan sholat zuhur berjamaah, mengenalkan anak kepada Allah dan Rasul-Nya, memberikan pemahaman tentang ibadah, menjadikan role model, pemahaman pentingnya sholat, membiasakan sholat zuhur berjamaah, membuat jadwal rutinitas sholat berjamaah, memberikan punis dan reward kepada anak yang rajin melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sekian dan terima kasih. Berikut saya akan memberikan dokumentasi berupa video rencana hasil kerja di SDN 1 Karangmekar. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita membaca yaitu surat At-Tin rencana bersama-sama yang sudah diajarkan oleh Bapak. Rencana hasil kerja. Selanjutnya, yaitu 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 rencana
rencana hasil kerja. Selanjutnya yaitu rencana. Ya, cukup. Coba peragakan gerakan tentang prosedur. Rencana hasil kerja. Selanjutnya yaitu rencana. Rencana hasil kerja. Coba praktekkan Selanjutnya gerakan tahiyat bacaan. yaitu rencana. Rencana hasil kerja. Selanjutnya yaitu rencana. Oh, cukup. Rencana